KUA akan melakukan pernikahan dan itu masih usianya di bawah 19 tahun, salah satunya atau dua-duanya, maka itu harus memperoleh rekomendasi atau dispensasi nikah dari pengadilan agama. Kami sebagai anggota DPRD KAP Semarang berkomitmen untuk senantiasa melakukan edukasi terhadap masyarakat, terutama kaum perempuan, bagaimana mereka menjadi perempuan yang kuat, bagaimana mereka menjadi perempuan yang berdaya, bagaimana mereka bisa melaksanakan peran-peran mereka secara optimal di tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun sebagai seorang perempuan yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Gitu. Persentase terbesar justru adalah perempuan yang menggugat. Itu anunya, ya. Betul. Jadi itu yang menggugat. Di GOW kami benar-benar kami mensupport untuk perempuan tetap berdaya. Tetapi Mbak Dinda, masih banyak kendala juga pada kami, terutama UMKM kami yang skala mikro ya. Banyak kendala dari beberapa aspek, termasuk aspek permodalan. Kemudian kami punya kemauan tapi masih kurang untuk semuanya, terutama permodalan dan akses pasar. Halo pemirsa, jumpa lagi di podcast Parlemen Berita Jateng TV bersama saya Dinda Yatnyaswari. Spesial dalam edisi memperingati Hari Ibu, kali ini kita akan membincangkan tema bertajuk Peran Strategis Perempuan dalam Membangun Masa Depan Bangsa. Nah, ini sebuah tema yang tentunya relevan ya, karena perempuan, khususnya seorang ibu, itu tuh punya peran penting, tidak hanya dalam keluarga, tapi juga dalam pembangunan sosial dan skala daerah, seperti di Kabupaten Semarang. Nah, hari ini telah hadir bersama saya 4 orang narasumber yang akan berbagi pandangannya dari perspektif yang berbeda. Mari kita sapa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita ke anggota Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Ibu Musyarofah atau Ibu Rofah, ya Bu. Ya, selamat. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua, ini ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Semarang, Bapak Dewanto Laksono Widakdong ya Pak. Pak Dewanto, gimana? Assalamualaikum. Kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, kita ke narasumber yang ketiga yang akan menemani bincang-bincang kita hari ini. Ada Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Semarang, Ibu Unip Muhriana Basari, ya Bu Unip. Gimana kabarnya Bu Unip? Alhamdulillah, Pak Mbak Dinda. Oke, siap. Dan yang terakhir, narasumber kita kali ini adalah Wakil Ketua Aisyah Kabupaten Semarang, Ibu Waryunah Irmawati atau Bu Irma. Bu Irma, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Nah, terima kasih ya Ibu, Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Parlemen hari ini. Nah, pemirsa, kita mulai perbincangan ini dengan melihat bagaimana posisi perempuan saat ini ya, khususnya kan menyambut momentum Hari Ibu dalam konteks pembangunan daerah dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Semarang ini. Nah, saya pertama mulai dulu nih ke Ibu Rofang ya Bu. Dari sisi legislatif Bu, DPRD ini kan tentu punya peran yang penting ya dalam menentukan arah pembangunan daerah ya, terutama kan Kabupaten Semarang Bu. Nah, sebagai anggota Komisi D di DPRD Kabupaten Semarang Bu, bagaimana Bu Rofah ini melihat posisi perempuan, terutama seorang ibu dalam arah pembangunan daerah saat ini? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Sebelumnya mohon izin kami menyapa dulu masyarakat Kabupaten Semarang, terutama kaum ibu. Selamat Hari Ibu, para perempuan hebat Kabupaten KAP Semarang. Kami berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Kota Magelang. Cakep. Bersama teman dan saudara. Cakep. Ya, selamat Hari Ibu, perempuan hebat Kabupaten Semarang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Tepuk tangannya dulu untuk pantunnya. Terima kasih dengan pantunnya Ibu. Ya. Nah, kalau Bu Rofah sendiri nih Bu, ini kan ibu kan banyak nih, cukup banyak nih ibu-ibu yang juga menjabat sebagai anggota dewan di Kabupaten Semarang Bu. Kalau peran seorang perempuan, utamanya di Komisi D kan menaungi perempuan ya Bu. Ini gimana Bu di Kabupaten Semarang Bu? Iya, terima kasih. Jadi betul sekali Mbak Gida, kami di DPRD KAP Semarang ada 8 orang anggota DPRD perempuan Mbak Dinda ya. Meskipun ini tentu saja masih jauh dari harapan, yaitu kuota 30% sebagaimana yang selama ini kita perjuangkan gitu Ibu ya.
Namun tentu sebuah kebanggaan bahwa perempuan diberikan kesempatan oleh warga masyarakat Kota Semarang untuk duduk sebagai anggota DPRD, meskipun sekali lagi jumlahnya belum sesuai dengan harapan begitu. Nah, terkait dengan peran kami sebagai anggota DPRD, tentu ini menjadi sarana bagi kami untuk melaksanakan komitmen kami memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Semarang, terutama kaum perempuan, melalui peran kami di DPRD, terutama Komisi D begitu. Kebetulan Komisi D bermitra dengan DP3KB, Mbak Dewa, sehingga kemudian kami bisa, harapannya kami bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan perempuan Kota Semarang, bagi peningkatan pemberdayaan Kota Semarang, bagi perwujudan ketahanan keluarga Kabupaten masyarakat Kabupaten Semarang gitu. Nah, melalui apa saja kira-kira kami bisa berkontribusi gitu. Yang pertama tentu melalui upaya-upaya kami berkolaborasi dengan dinas terkait gitu. Kemudian kami juga mencoba mengadakan kajian strategis Mbak terkait dengan permasalahan-permasalahan isu-isu yang muncul terkait dengan anak, terkait perempuan dan keluarga begitu. Sehingga harapannya dengan kita mengajarkan kajian strategis ini kami bisa melakukan advokasi, pembelaan secara maksimal. Kemudian melalui kolaborasi kami dengan dinas, melalui poker-poker kami yang harapannya poker-poker ini adalah poker-poker yang ramah perempuan, poker-poker yang berpihak kepada kaum perempuan, poker-poker yang nantinya bisa mendukung, mensupport peran perempuan di masyarakat, baik itu dari sisi mewujudkan kesehatan fisik, kesehatan mental maupun kesehatan sosial, dan tentu saja kesehatan ekonomi bagi keluarga begitu. Kemudian kami juga tentu punya kewajiban untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, agar para perempuan Kota Semarang menjadi lebih cerdas, ya. Kemudian menjadi para perempuan tangguh, menjadi para perempuan yang siap melaksanakan tugas di dalam berbagai orbitnya, sebagai baik peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai warga masyarakat, dan sebagai perempuan yang mungkin mayoritas di Kota Semarang adalah sebagai pekerja dalam rangka membantu ekonomi keluarga gitu. Oke, berarti kan tadi mayoritas perempuan di Kabupaten Semarang itu sebagai pekerja ya, berarti Ya, ibu betul. yang bekerja nih Bu. Iya. Dan Komisi D DPRD Kabupaten Semarang sendiri kan sudah membuat kajian strategis Iya. terkait anak dan ibu, dan juga proker yang berpihak pada perempuan. Berarti Iya. kebijakan-kebijakan di Komisi D sendiri itu sudah cukup mengcover nggih Bu, yang berpihak pada perempuan dan anak Bu. Selama Iya. ini bagaimana Bu? Iya. Jadi tentu saja ketika kami berkomitmen untuk memperjuangkan, mengadvokasi kepentingan-kepentingan kaum perempuan, kami tidak bisa lepas atau tidak bisa berdiri sendiri begitu ya. Kami harus berkolaborasi dengan OPD terkait, dengan eksekutif gitu. Di antaranya tadi kami sebutkan ada dinas DP3KB begitu, yang di sana sudah mempunyai regulasi berupa Perda Ketahanan Keluarga yang yaitu Perda nomor 5 tahun 2022 gitu. Di sana yang menjadi payung hukum kami, karena di sana ada arahan-arahan kebijakan bagaimana sih langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Kota Semarang gitu ya. Kemudian terkait dengan pekerja, kami juga berkolaborasi dengan dinas Disnakerteran gitu ya. Jadi salah satu mitra kami di Komisi D adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi begitu. Sehingga ketika kami ada rapat dengan dinas-dinas yang menjadi mitra kerja kami sering sekali menyampaikan terkait dengan program-program, agar program-program melalui poker anggota dewan itu tidak hanya program-program dalam rangka pemenuhan infrastruktur nih, dalam rangka belanja barang dan sebagainya, tapi bagaimana kemudian program-program melalui poker anggota dewan itu program-program yang bisa memberikan kesempatan pada para perempuan untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensinya, kemudian untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan wawasan dan skillnya, sehingga mereka bisa melaksanakan peran dengan optimal seperti itu. Tapi sampai hari ini sepertinya memang belum maksimal Kak Dewa terkait dengan poker-poker melalui anggota dewan yang arahannya mendorong program-program yang berpihak pada kaum perempuan gitu. Karena barangkali memang masih prioritas untuk pemenuhan infrastruktur dan belanja barang gitu. Oke, siap. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana posisi perempuan baik dalam pembuatan kebijakan dari sisi legislatif ya, atau dari sisi DPRD ya. Sekarang kita bergeser nih ke sisi eksekutif ya. Tadi kan juga Bu Rofa sudah menyinggung kalau DPRD, Komisi D bersinergi juga dengan DP3AKB dan juga Disnaker nggih Bu, Disnaker. Nah, sekarang kita ke Pak Dewanto selaku Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang ya Pak. Nah, ini Pak, sebagai sebuah OPD nih yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nih Pak.
bagaimana DP3AKB itu menjalankan arah kebijakan dari DPRD Kabupaten Semarang dan pemerintah daerah dalam program-program yang berpihak pada perempuan di lapangan. Tadi kan juga Bu Rofa sempat menyinggung kalau ada program yang belum maksimal gitu Pak. Utamanya kan karena sekarang kan fokusnya masih pada infrastruktur ya, betul Bu. Nah, ini gimana Pak untuk pro dengan perempuan dan anak Pak? Ya, Programnya Pak. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, jadi di kesempatan sore hari ini, Kantor Umum DP3AKB Kabupaten Semarang ikut hadir, ikut diundang dalam kegiatan podcast yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Semarang. Ini menjadi media kami sekaligus untuk bisa mensosialisasikan program-program yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Bapak Ibu, rekan-rekan, jadi terkait dengan yang pertama, mungkin saya masih baru di DP3AKB Kabupaten Semarang, mungkin per hari besok genap 1 bulan. Sehingga ini menjadi suatu tantangan bagi kami, bagaimana terus untuk bisa mengawal program kegiatan yang ini memang sudah harus dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Semarang. Berbicara terkait dengan keluarga, saya masih ingat ketika sebelum jadi Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Semarang, saya camat di Mbawen. Suatu waktu saya sowan ke salah satu kiai atau ulama di wilayah. Kalau saya di wilayah sebutannya Pak Dewo ngatan nggih. Panjenengan Dewan Talksona tapi sering dipanggil Pak Dewo ngatan. Pak Dewo, untuk mewujudkan suatu bangsa yang kuat itu dimulai dari struktur yang paling kecil adalah keluarga. Sehingga ketika keluarga itu kuat, keluarga itu berkualitas, insya Allah maka lingkup yang lebih tinggi maka juga akan terjamin. Sehingga ini menjadi PR yang cukup berat ketika kita bagaimana untuk bisa mengangkat kualitas dari keluarga ini. Sehingga tadi disampaikan oleh Bu Musyarofa terkait dengan bagaimana keberpihakan kegiatan-kegiatan atau program itu yang mengarah pada sisi keluarga. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, rekan khususnya Bu Musyarofa, kami mengadakan suatu rapat dengan beberapa instansi, ada dari Bapperida, kemudian juga dari BKUD, dari Inspektorat. Arahnya adalah bahwa ke depan ini ada namanya anggaran responsif gender atau ARG, di mana ARG ini mengarahkan bahwa dukungan anggaran ini tidak hanya tadi, kekhawatirannya adalah ke fisik terus atau ke sisi pembangunan, tetapi bagaimana sisi yang menyangkut terkait dengan responsif gender ini juga dikedepankan. Sehingga ini kita mulai menata, jadi terkait dengan penganggaran atau pendanaan yang ada di pemerintah Kabupaten Semarang juga bagaimana mendorong untuk responsif gender. Kita malah ditarget dari pusat itu ada suatu ukuran bahwa ada persentase ARG tiap tahun ini ada kenaikan dan sebagainya. Nah ini yang kami coba untuk terus menata terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, tadi leres yang disampaikan Bu Musyarofa bahwa kita sudah memiliki Perda nomor 5 tahun 2022. Ini terkait dengan program untuk ketahanan yang ada di keluarga. Ini adalah wujud nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dari unsur eksekutif dengan legislatif. Karena ketika kita bicara terkait dengan Perda, ini adalah produk bersama antara eksekutif dan juga legislatif. Ketika ini kemudian sudah diwujudkan di dalam suatu Perda, maka bagaimana sarang-sarang mengawal. Eksekutif bagaimana mengusulkan mulai dari perencanaannya, kemudian juga mengakomodir usulan-usulan. Usulan ini kan juga banyak, bisa dari musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Termasuk ketika kita melaksanakan musrenbang ini, segenap unsur juga dilibatkan. Bagaimana dari unsur perempuan, wanita ini juga ikut terlibat, kemudian juga dari berbagai lini yang ada. Sehingga harapannya perencanaan ini benar-benar matang untuk semua pihak. Sehingga ini adalah wujud nyata bagaimana sinergi antara pemerintah daerah Kabupaten Semarang dengan legislatif DPRD. Yang mungkin ke depan yang mungkin akan lebih diintensifkan lagi adalah bagaimana program kegiatan ini bisa tadi sesuai dengan harapan dari kita semuanya, mungkin dari DPRD juga ada usulan-usulan dari masyarakat lewat aspirator dan sebagainya, yang kembali lagi ini bisa mendorong terkait dengan program pembangunan untuk ketahanan keluarga yang ada di wilayah. Mungkin itu Mbak Dinda.
Pak Dewanto nih, tadi kan ada Perda 5 tahun 2022 ya soal ketahanan keluarga ya. Kalau untuk mungkin implementasinya, salah satu programnya apa nih Pak di Kabupaten Semarang ketahanan keluarga itu Pak, perdanya Pak? Oke, terima kasih. Jadi Mbak Dinda terkait dengan program ketahanan keluarga ini kan skupnya sebetulnya sangat luas. Kalau kita lihat di dalam perda itu mulai dari sisi perencanaan, kemudian pelaksanaan dan sebagainya. Tadi kami singgung bagaimana proses perencanaan ini juga mengakomodir harapan-harapan dari bawah. Sehingga ketika misalkan ketahanan keluarga ini kan sangat banyak. Bisa terkait dengan sisi ekonomi, mungkin sisi seni budaya, seni kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bagaimana harapan-harapan ini bisa masuk di dalam penguatan untuk ketahanan keluarga. Sehingga kalau setiap program kegiatan ini mengarahnya pada perwujudan keluarga yang berkualitas, insya Allah nanti skop yang lebih tinggi akan lebih baik lagi. Oke, siap. Tadi kita sudah mendengarkan nih gimana kebijakan yang mengakomodir perempuan dan juga anak itu dari sisi legislatif dan juga eksekutif. Nah, sekarang kita berpindah nih dari ke organisasi wanita ya. Sekarang ini kita bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Semarang. Di sini ada Bu Unip. Nah, organisasi perempuan itu juga punya peran yang besar ya tentunya dalam menguatkan perempuan, utamanya di Kabupaten Semarang. Nah, sekarang Bu Unip, sebagai wadah yang menaungi berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Semarang nih Bu, bagaimana GOW sendiri melihat posisi dan peran perempuan saat ini di Kabupaten Semarang, Bu Unip? Kalau kita bicara GOW ya Mbak Dinda, kita bisa mengatakan bahwa GOW itu adalah rumah besarnya organisasi wanita di Kabupaten Semarang yang saat ini alhamdulillah sudah kurang lebih 36 organisasi wanita yang sudah bergabung di GOW Kabupaten Semarang dengan mereka punya punya ciri program sendiri-sendiri. Nah, di situ peran kami sebagai GOW tidak mengurusi atau tidak ikut campur di dalam program mereka, tapi tugas kita lebih ke menyatukan Mbak Dinda, menyatukan, kemudian menguatkan, dan kita sebagai menjembatani antara organisasi wanita yang satu dengan yang lain, sehingga peran kita itu tadi benar-benar peran kita hanya sebagai jembatan antara organisasi wanita yang satu dengan yang lain. Terus kemudian kita juga ada koordinasi ya. Koordinasi kita itu kita setiap bulan kita mempunyai kegiatan yang rutin itu di pleno yang kita rutin itu. Di situ ada forum komunikasi juga, forum komunikasi antara organisasi wanita, dan juga kita juga punya kegiatan bersama yang baru-baru ini kita punya kegiatan, kita membuat buku wanita bersuara dalam rangka Hari Ibu juga ini Mbak Dinda. Di situ penulisnya semua anggota organisasi wanita Kabupaten Semarang. Itu ada berupa cerpen, ada berupa cerita kisah kasih perempuan, kemudian ada juga pantun juga, dan alhamdulillah sudah terbit, sudah kami launching kemarin 1 minggu kemarin itu. Seperti itu. Jadi intinya kita hanya sebagai penghubung untuk menguatkan antara organisasi yang satu dengan yang lain. Oke, tadi Bu Unip menjelaskan ada 36 organisasi yang tergabung ya Bu ya. Nah, jadi dari 36 organisasi yang tergabung dalam GOW, Bu, sebenarnya isu yang paling sering disampaikan oleh masing-masing organisasi itu apa sih Bu? Ya secara umumnya Bu? Iya, kalau isu mungkin banyak ya Mbak, banyak, dan setiap orwan pasti berbeda-beda, tapi benang merahnya mungkin hampir sama ya, yaitu tentang pemberdayaan perempuan, meliputi perekonomian keluarga, itu yang pasti, kemudian kemandirian finansial, kemudian UMKM perempuan juga, atau ekonomi kepala perempuan rumah tangga, ekonomi kepala rumah tangga perempuan, maksudnya kepala rumah tangga yang janda itu ya Mbak. Ya, di situ. Kemudian ada lagi tadi sudah disamakan sama Pak Kadis tentang perlindungan ibu dan anak, kekerasan rumah tangga, kemudian stunting, dan juga pernikahan usia dini. Dan sekarang ada lagi yang nggak kalah pentingnya tentang
kesehatan mental perempuan, Pak. Ya, kesehatan mental perempuan. Nah, di situ dari isu-isu itu membuktikan bahwa kami melihat bahwa perempuan Kabupaten Semarang saat ini itu sungguh-sungguh sangat berani bersuara. Sehingga tugas kami, peran kami GUW di sini adalah sebagai menyalurkan suara-suara dari semua organisasi wanita yang telah gabung. Kami akan menjadi satu suara yang bisa disalurkan ke pemerintah daerah. Oke, siap. Sekarang kita masih dalam konteks organisasi perempuan ya. Sekarang kita ke Aisyah Kabupaten Semarang. Di sini sudah hadir Bu Irma nih, Bu. Nah, tadi kan Bu Unip bercerita ya kalau organisasi wanita di Kabupaten Semarang itu berani untuk speak up ya istilahnya Bu ya. Terus berbagai masalah juga disampaikan, mulai dari masalah ekonomi keluarga, terus tadi ada perempuan rumah tangga juga, gimana caranya jadi kepala rumah tangga juga gitu. Nah, kalau dari Aisyah sendiri itu bagaimana Bu? Mungkin mungkin bisa dijelaskan dulu kegiatan anggotanya di Kabupaten Semarang seperti apa dalam menanggapi isu-isu perempuan gitu. Terima kasih. Yang pertama mungkin kami akan memulai dulu dari koridor slogan di Aisyah. Yang pertama kali adalah Aisyah menginginkan adanya perempuan yang berkemajuan. Kontaknya perempuan berkemajuan. Arti perempuan berkemajuan adalah dari sesuatu hal yang pastinya belum maju, bergeser, bergerak untuk mengarah ke kemajuan. Itu saya kira kemudian diturunkan kepada program-program kerja kita, gitu ya. Nah, dari perempuan berkemajuan tadi, ini karena konteksnya ini organisasi kami, organisasi dalam konteks naungan Muhammadiyah yang relate-nya adalah konteks Islam, gitu ya. Sehingga perempuan kemajuan tadi tidak lepas dari persoalan 3 hal. Yang kita beri nama adalah ada aspek irfani, bayani, dan burhani, begitu, dalam mengaplikasikan Quran itu sendiri, begitu. Sehingga ketika bicara perempuan, at least tidak bisa diganggu gugat bahwa perempuan itu konsep rasa emosionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Itu di lapangan, seperti itu yang terjadi. Yang kedua adalah ketika kita memaknai Al-Quran itu seperti apa, kita kaji bersama, itu dalam konteks pengajian-pengajian ibu-ibu tadi. Kemudian dalam konteks rasional, bahwa dalam ranah pendidikan maka perempuan itu harus maju ke depan. 3 hal itulah yang menjadi bingkai organisasi kita untuk selalu bergerak maju. Sehingga segala kegiatan yang kemudian dinaungi oleh masing-masing majelis di organisasi kami, masing-masing punya skop sendiri-sendiri. Ketika bidang pendidikan, maka majelis pendidikan yang bergerak. Ketika bidang kesejahteraan sosial, MKS yang bergerak, majelis kesehatan sosial. Termasuk bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, maka ada majelis tersendiri yang berusaha untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang termarginalkan, seperti itu. Sehingga itulah, dan kami juga bergabung dengan GUW begitu sebagai wadah kami bersama untuk bisa maju bersama. Saya kira ketika kita bersama-sama maju bersama itulah indahnya kebersamaan, pastinya tujuan kita akan tercapai, begitu ya. Itu sehingga ya tidak bisa dipungkiri bahwa ketika perempuan itu maju sendiri-sendiri mungkin masih ada koridor-koridor yang berbeda di antara organisasi-organisasi itu. Tapi ketika kita maju bersama, yang ini diisi yang ini, yang itu, sehingga kita maju menjadi lebih komplit. Saya kira itu dari Aisyah ya. Iya. Berarti tadi ada 3 aspek ya Bu ya. Yang salah satunya juga perempuan harus maju dalam bidang pendidikan. Iya, betul. Oke, siap. Betul. Ini Bu boleh disambi Pak? Sambil minum Pak, sambil makan. Boleh Pak. Kita bincang-bincang sambil minum-minum. Iya. Monggo. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan ya awalan bagaimana perempuan dan juga anak dalam perspektif legislatif dan juga eksekutif, dan juga bagaimana perempuan dalam organisasi di Kabupaten Semarang nih. Tadi sekarang kita beranjak ke realitas bagaimana perjuangan perempuan nih di Kabupaten Semarang. Saya pertama ke Bu Irma lagi ya Bu ya. Nah, jadi kan tadi Bu Irma menjelaskan kalau
Aisyah, organisasi perempuan di Muhammadiyah itu Iya. juga harus mengedepankan pendidikan, Iya, bagaimana betul. perempuan juga istilahnya bisa survive lah Iya, di zaman betul. di saat ini gitu. Tapi kalau misalnya realitas di lapangan Ibu, tadi kan disinggung sama Bu Rofa juga kalau perempuan di Kabupaten Semarang ini bekerja Iya. juga kebanyakan juga di pabrik, terus di industri yang lain, di UMKM. Itu bagaimana, ada nggak sih Bu cerita perempuan bekerja dan apa namanya itu jadi masalah dalam rumah tangganya, istilahnya seperti itu Bu. Oke. Cerita-cerita yang didapat oleh Aisyah Bu. Oke. Kalau cerita-cerita bagaimana perseorangan itu mungkin ada sesuatu persoalan di dalam konteks dirinya pasti ada begitu ya. Tetapi kemudian ketika kita bingkai di Aisyah itu ada pengajian rutin. Masing-masing kecamatan yang kita sebut dengan cabang itu ada pengajian rutin. Bisa jadi pengajiannya itu per yang pon, paing gitu-gitu, ada juga yang per bulan begitu. Jadi ahad terakhir atau ahad keberapa begitu ada. Sehingga disitulah isi-isi mental, ruh rohani dari kawan-kawan kami terasah di situ. Sehingga ketika rohnya terisi, mungkin mereka akan sedikit tidak begitu apa-apa dibuka. Ada persoalan sedikit aja, mungkin persoalan rumah tangga dibuka di situ karena ada konsep-konsep persoalan mental yang harus disiapkan seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi ketika perempuan bekerja, perempuan bekerja itu betul sekali bahwa kita harus mandiri di bidang ekonomi. Karena kalau tidak mandiri di bidang ekonomi, ya menjadi persoalan tersendirilah nantinya ya ketika dia mandiri ya. Tetapi di satu sisi ketika dia bekerja, kemudian jarang sekali kita mendengarkan ada keluhan-keluhan bahwa, kami kan double burden begitu. Itu jarang sekali terjadi. Bahkan juga senang ketika bertemu, ketika dia bekerja, kemudian dia bisa menjadi ibu rumah tangga yang bagus. Begitu ceritanya kok sepertinya ala-ala itu. Tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa ada persoalan ketika perempuan itu ganda, punya beban ganda. Pasti ada persoalan gitu ya. Tetapi mari kita bingkai bersama-sama agar itu tidak menjadi persoalan. Oke, berarti memang Aisyah di Kabupaten Semarang itu mewadahi perempuan di sisi rohani, di aspek rohaninya Bu ya. Betul. Dengan pengajian rutin itu ya Bu ya. Betul. Nah sekarang kita ke Bu Unit nih sebagai ketua GO ini Bu. Nah tadi kan perempuan yang menjadi seorang ibu dan juga pekerja itu kan begitu kompleks ya Bu ya. Di sisi lain ibu juga mengurus anak, mengurus pekerjaan, mencari nafkah dan juga berperan dalam rumah tangga. Kalau dari GOE sendiri nih Bu, ini kan menaungi banyak organisasi. Masalah yang paling sering dihadapi perempuan di Kabupaten Semarang ini utamanya dalam rumah tangga ini apa nih Bu? Di tengah kompleksitas ini Bu? Iya, kalau masalah perempuan mungkin banyak ya Mbak. Paling tapi lebih tepatnya seperti disampaikan Aisyah ada double garden itu ya, tadi ya. Itu memang itu termasuk tantangan kita bahwa kita sebagai perempuan salah satunya kita harus membantu perekonomian keluarga, mencari nafkah, tapi di lain sisi kita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban kita pekerjaan domestik kita untuk mengurus anak dan keluarga, sehingga memang kita harus bisa benar-benar memanage waktu dengan sebaik-baiknya bagaimana kedua-duanya itu bisa terlaksana semua. Itu permasalahan atau tantangan yang kita hadapi sebagai perempuan berkeluarga, mungkin itu. Kalau dari organisasi GOE sendiri Bu, ini gimana menjembatani persoalan-persoalan yang mungkin dikeluhkan dari setiap organisasi Bu? Misal ada masalah rumah tangga nih, atau sering istilahnya kayak gimana ya cara ngurus anak kayak gitu Bu. Ada nggak gimana GOE itu dalam menjembatani persoalan perempuan itu Bu? Hadirnya gimana Bu? Alhamdulillah, kalau mungkin mereka mempunyai persoalan tapi harus diselesaikan di organisasi wanitanya masing-masing ya, mungkin seperti itu. Karena di organisasi wanita itu kan ada unsur dari keagamaan seperti yang disampaikan dari Asia, ada juga unsur profesi itu yang bidan, istri-istri bidan, kemudian ada pengusaha IWAPI, aku ada juga, terus kemudian ada wanita kreatif seperti PHI Pancawati dan lain-lain, jadi membuat pernak-pernik. Lah mungkin kalau permasalahannya kompleks, itu mungkin mereka sudah diselesaikan di organisasi wanitanya masing-masing. Tetapi kalau
kalau kita dari GEW mungkin kita turun di lapangan itu memang ada permasalahan, tapi permasalahan itu yang banget mengenai itu pasti tentang ketahanan ekonomi keluarga, Mbak. Iya, seperti itu. Jadi di GEW sedikit kita membantu itu setiap kita kegiatan kita selalu memberi ruang untuk UMKM. Iya, untuk UMKM semua organisasi itu untuk bisa berjualan di situ. Iya, seperti ini. Mungkin boleh diceritakan nggak Bu, kan GOW ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya dan berdaya ya Bu ya, dari sisi membantu dalam bidang UMKM lah. Mungkin boleh sedikit cerita nggak salah satu UMKM yang awalnya mungkin perempuan tersebut mulanya belum berkarya, tapi setelah dibantu GOW itu jadi wah bisa mandiri nih. Mungkin ada cerita tidak? Kalau jadi begini ya Mbak, kita itu kan tugas kita GEW itu kan menjembatani menjembatani atau menguatkan organisasi-organisasi Kabupaten Semarang. Sebenarnya banyak, ada salah satu ibu yang perempuan, yaitu seorang ibu yang dia memiliki UMKM kecil, tingkat mikro. Kemudian karena keterbatasan yang modal, kemudian akses juga keterbatasan akses, kemudian dia ingin bergabung dengan GEW. Secara otomatis kan nggak bisa, individu bergabung di GEW kan nggak bisa. Terus kita sarankan untuk karena basic dia itu UMKM, kita sarankan di organisasi wanita yang memang di dalamnya perkumpulan dari UMKM tersebut itu bergabung di aku andalan keluarga apa ya unya ya, saya agak lupa itu ya, bergabung di situ. Nah setelah di situ kemudian alhamdulillah dia semakin berkembang, karena di organisasi aku itu juga ada, karena memang aku itu khusus untuk UMKM Mbak, khusus untuk UMKM yang nggak UMKM nggak bisa bergabung di aku. Ketuanya Bu itu dulu DPR Demokrat, Bu Roh ya, punya Bu Roh itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka ibunya itu bisa bergabung dengan kami. Setiap kami ada kegiatan, ada pertemuan, beliau selalu membawa hasil UMKM beliau untuk dijual di situ. Tidak hanya pas pertemuan GEW, tapi di kegiatan-kegiatan lain saya sering melihat beliau di situ. Oke, siap. Nah tadi kan kita sudah bicara soal realitas perempuan di Kabupaten Semarang ya, di lapangan bagaimana. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Bu Rofa. Ibu, nih, ayo kita cerita-cerita Bu. Selama mungkin Bu Rofa reses gitu, kira-kira nih atau enggak saat DPR Komisi D menerima kunjungan itu Bu, di bidang perempuan, isu yang paling sering disampaikan apa sih Bu di bidang perempuan ketika mungkin Ibu reses dan juga ketika menerima kunjungan di komisi? Baik Mbak Dinda. Jadi sebagaimana kembali kepada komitmen kami anggota DPRD perempuan, bahwa kami berkomitmen untuk senantiasa memperjuangkan aspirasi perempuan gitu ya, termasuk melalui tadi harapan kami sih bisa melalui poker ya, melalui reses kami gitu. Sehingga kalau kami pribadi ketika reses, kami mengadakan khusus perempuan gitu. Jadi selain kami mengundang struktur gitu ya, maka salah satu titik yang kami undang adalah khusus kaum perempuan seperti itu. Nah di sana kemudian kami melakukan edukasi terkait dengan isu-isu terkait dengan perempuan tadi Mbak ya. Karena kita tahu bahwa ketika tadi Pak Dewa menyampaikan bahwa perempuan menjadi pilar utama bagi perwujudan atau pembangunan ketahanan keluarga gitu. Maka ada sebuah sebuah hadis kembali kalau kita merujuk kepada agama Islam ya, bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya gitu ya. Sehingga sebelum seorang anak belajar dari sumber belajar yang lain, maka yang pertama adalah mereka belajar dari ibunya gitu. Sehingga memang kemudian edukasi terhadap perempuan itu harus senantiasa kita adakan secara masif, secara terstruktur dan terus-menerus berkesinambungan gitu. Karena kebutuhan mereka untuk belajar dan mereka untuk diberdayakan itu memang sepanjang masa gitu Mbak ya. Sehingga salah satunya melalui reses kami kemudian mengundang khusus kaum perempuan. Di sana kita diskusi terkait dengan pengasuhan gitu, terkait dengan masalah-masalah yang sering dihadapi perempuan, entah itu masalah terkait dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial maupun kesehatan spiritual gitu. Nah kebetulan kalau kami sendiri sering mengadakan kegiatan-kegiatan berbasis perempuan, kemudian berbasis keluarga Mbak ya. Jadi kalau kami sendiri punya komitmen bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak hanya berbasis perempuan, tapi bagaimana kita mengarus utamakan keluarga gitu ya. Karena kita menyadari bahwa keluarga adalah pilar kekuatan sebuah negara. Ketika keluarga kuat, maka masyarakat akan kuat, negara pun menjadi kuat gitu. Sehingga kami sebagai anggota DPRD Kap Semarang berkomitmen untuk senantiasa
melakukan edukasi terhadap masyarakat, terutama kaum perempuan, bagaimana mereka menjadi perempuan yang kuat, bagaimana mereka menjadi perempuan berdaya, bagaimana mereka bisa melaksanakan peran-peran mereka secara optimal di tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun sebagai seorang perempuan yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Oke. Tadi kan Bu Unit ingin sebagai GOW kan ingin kalau perempuan itu berdaya ya melalui UMKM ya. Kalau dari DPRD sendiri atau Komisi D Kabupaten Semarang itu yang menyokong perempuan berdaya itu mungkin dari segi UMKM atau enggak ekonomi kreatif lainnya, mungkin programnya apa? Iya. Jadi yang pertama dari OPD yang menjadi mitra kerja kami gitu. Jadi memang sudah banyak sekali program-program dalam rangka melakukan edukasi terhadap perempuan. Jadi di P3KB banyak sekali program-program yang edukasi kaum perempuan gitu Kak ya. Kemudian dari dinas pendidikan begitu, yang kebetulan memang tenaga pendidiknya kaum perempuan ya, juga melakukan support terhadap peningkatan kompetensi para kaum perempuan agar bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan baik. Kemudian dinas sosial. Nah kebetulan dinas sosial di tahun 2026 nanti ada poker yang namanya kelompok usaha bersama. Jadi ini pertama kali di Kap Semarang dinas sosial mengadakan kamus poker berupa kubel Mbak ya, kelompok usaha bersama. Nah tentu ini menjadi kesempatan bagi kami para anggota dewan untuk bisa memberikan kesempatan kepada kaum perempuan, terutama mereka yang mengelola usaha, yang punya usaha gitu ya, untuk mendapatkan support berupa bantuan modal sehingga usaha mereka semakin berkembang. Kemudian dengan usaha yang berkembang itu mereka kemudian bisa berkontribusi terhadap penegakan ekonomi keluarga masing-masing gitu ya. Jadi kami mengapresiasi, nah semoga ke depan kan semakin banyak poker-poker yang dimunculkan oleh dinas-dinas gitu dalam rangka tadi pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi yang dikelola oleh kaum perempuan gitu. Jadi harapan kami ke depan seperti itu. Baik, sekarang kita ke Pak Dewanto nih selaku DP3 AKB di Kabupaten Semarang nih Pak. Tadi kan dari Komisi D sudah menjelaskan kalau banyak program yang menyokong pemberdayaan perempuan gitu Pak. Nah kalau dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Semarang itu bagaimana gitu programnya Pak yang menyokong pemberdayaan perempuan Pak? Ya, matur nuwun Mbak Dinda, Sanopa, maupun juga Bu Irma. Kami di DP3KB Kabupaten Semarang memiliki 3 bidang. Jadi bidang yang pertama adalah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini fokusnya terkait dengan upaya untuk mengatasi tindak-tindak kekerasan kepada anak maupun juga kepada perempuan. Ini trennya mungkin nanti akan kami sampaikan jumlahnya seperti apa kasusnya. Kemudian peran yang kedua ini adalah terkait dengan upaya untuk menekan pernikahan dini yang ada di Kabupaten Semarang. Ini selain ini juga untuk sisi bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas, kita juga antisipasi terkait dengan penanganan stunting. Karena ketika dimulai dari pernikahan dini, ini kan juga rentetan permasalahannya akan muncul, termasuk masalah stunting. Kemudian bidang yang kedua adalah terkait dengan KB, bidang KB. Ini terkait dengan upaya untuk mendorong upaya program KB di Kabupaten Semarang. Kemudian bidang yang ketiga adalah pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Ini terkait dengan program-program secara umum, baik itu menyangkut terkait dengan kampung KB, kemudian juga terkait dengan penanganan stunting juga masuk di sana, kemudian juga program-program pemerintah bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tadi yang mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa ini juga tren yang perlu kita sikapi adalah terjadinya peningkatan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak di Kabupaten Semarang. Kami memiliki data series mulai tahun 2023, 2024, 2025, di mana 2023 ini terjadi kasus, data di kami ada 107 kasus. Kemudian di 2024 ini ada 126 kasus. Dan di 2025, ini per tanggal 8 Desember kemarin, karena ini kita belum sampai ke penghujung tahun, ini sudah 142. Sehingga ini juga perlu kita sikapi terkait dengan hal-hal yang menyangkut tindak kekerasan kepada anak dan perempuan di Kabupaten Semarang. Kami beberapa kali, kebetulan kami belum genap 1 bulan ini, tapi kami mencoba untuk orientasi di berbagai kegiatan-kegiatan. Ternyata untuk portal aduan terkait dengan kekerasan ini cukup terbatas, sehingga ini menjadi upaya kami di DP3 AKB Kabupaten Semarang yang insya Allah besok hari Rabu kita akan launching terkait dengan namanya WhatsApp Center
DP3 AKB Kabupaten Semarang Gemati. Gemati ini adalah gerakan melayani dengan hati dan terintegrasi, yang insya Allah besok akan kami launching karena kebetulan dulu saya pernah punya nazar kalau 1 bulan setelah saya dilantik, saya akan bikin suatu inovasi yang itu mungkin nanti akan kita untuk mendorong upaya pelaksanaan kegiatan di DP3 AKB Kabupaten Semarang. DP3 AKB Kabupaten Semarang Gemati ini untuk mengakomodir berbagai hal. Tadi kami sedang merancang ada sekitar 17 atau 19 layanan yang nanti akan terhubung di WhatsApp centernya DP3 AKB Kabupaten Semarang. Salah satunya terkait dengan lapor tindak kekerasan kepada anak dan perempuan. Sehingga nanti cukup mengisi dari WA itu, nanti ketik info, nanti ada 19 layanan, nanti ngambil salah satu yang nanti disebutkan, kalau nggak salah nomor 10 atau berapa, nanti tinggal ngisi link yang ada di sana. Sehingga ini mempermudah kemungkinan untuk ya menekan semakin merebaknya tindak kekerasan yang ada di Kabupaten Semarang. Karena kami khawatir ini seperti halnya fenomena gunung es. Jadi yang tampak di permukaan mungkin kecil, kalau kita lihat aja sudah trennya naik, ini mungkin gunung esnya, mungkin yang bawah itu sangat banyak. Sehingga ini yang perlu kita antisipasi. Konsekuensi yang ada ketika portal ini nanti kita buka, kemungkinan akan berkonsekuensi banyak yang akan melapor. Tetapi ya ini menjadi tugas tanggung jawab kita untuk bagaimana melakukan asesmen, pendampingan kepada perempuan atau anak yang terjadi tindak kekerasan di wilayah. Kami berharap dengan adanya portal aduan atau mungkin portal layanan ini, masyarakat tidak ragu-ragu untuk bisa menyampaikan. Itu salah satunya terkait dengan lapor tindak kekerasan. Kemudian juga ada terkait dengan informasi layanan KB. Kami juga akan membuat di sana, kalau saya di wilayah sini, kira-kira saya mau KB, saya harus menghubungi siapa, kemudian kliniknya di mana, itu sudah kita buat. Sehingga itu juga untuk mempercepat program yang ada di DP3 AKB Kabupaten Semarang. Kemudian juga ada terkait dengan portal-portal yang lain, yang mungkin nanti tadi terkait dengan konseling pernikahan dini. Jadi kami perlu sampaikan bahwa DP3 AKB Kabupaten Semarang menjadi salah satu pintu untuk menekan terkait dengan pernikahan dini. Karena ketika seseorang calon suami atau calon istri akan mendaftar ke KUA, akan melakukan pernikahan, dan itu masih usianya di bawah 19 tahun, salah satunya atau dua-duanya, maka itu harus memperoleh rekomendasi atau dispensasi nikah dari pengadilan agama. Pengadilan agama salah satu syaratnya adalah memperoleh surat keterangan konseling yang itu dikeluarkan oleh DP3 AKB Kabupaten Semarang. Ini yang perlu kami screening secara ketat, karena non sewu ini juga real yang terjadi, terkadang datang itu posisi sudah hamil. Sehingga kondisi-kondisi ini yang, tetapi ketika datang mungkin tidak pada posisi seperti itu, kita bisa melakukan sisi konseling yang untuk mengarahkan, jangan dulu, nunggu sampai dengan nanti cukup umur, atau mungkin juga sudah mapan dan sebagainya, sehingga tadi harapan kita untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas ini benar-benar dapat diwujudkan. Ya, mungkin itu salah satunya, Mbak Dinda. Tadi kan Pak Dewanto menarik nih, disinggung soal pernikahan dini ya. Tadi juga ada mention soal pengadilan agama nih Pak. Di beberapa bulan lalu, kalau nggak salah tuh bulan Agustus atau Juli itu kan sempat viral juga di media sosial ya Bu. Kalau 1074 kasus pengajuan perceraian ya di pengadilan agama Ambarawa ya. Itu kalau dari DP3 AKB sendiri itu bagaimana Pak? Benar berarti perceraian cukup tinggi ya belakangan ini di Kabupaten Semarang ya Pak ya? Perceraiannya ya? Atau iya. yang perceraian? Angka kasus pengajuan perceraiannya tinggi Pak, utamanya di Ambarawa dan juga Bandungan Pak. Ya, kita menyadari bahwa hal-hal seperti ini mau tidak mau memang terjadi di wilayah gitu. Artinya segala problematika di dalam keluarga memang ketika itu tidak bisa diselesaikan, maka ujung-ujungnya dia minta untuk bercerai. Maka oleh karena itu peran dari tidak hanya dari dinas kami, tetapi juga dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, bagaimana mewujudkan keluarga itu tersebut itu bisa harmonis. Saya masih ingat Mbak Dinda, saya itu pernah membaca salah satu mungkin di literasi, bahwa ketika kita ingin menghancurkan suatu bangsa itu cukup dengan 3 hal. Yang pertama adalah hancurkan tatanan keluarganya,
kemudian hancurkan pendidikannya, dan yang ketiga adalah hancurkan keteladanan dari tokoh-tokoh atau panutan. Nah ini 3 hal ini ketika kita sikapi, yang poin pertama ini kan hancurkan tatanan keluarga. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau mau menghancurkan suatu bangsa ketika tatanan keluarga itu diusik aja. Nah tadi disampaikan Bu Masarofa atau Bu Nek bahwa salah satu pilarnya adalah termasuk peran dari sosok ibu. Nah ini hal yang luar biasa, sehingga kalau kita runutkan kan bagaimana mewujudkan keluarga tersebut yang berketahanan, berkualitas. Ini juga didukung oleh tadi ada ibu, bapak, anak-anak, dan sebagainya. Dan seterusnya sampai dengan bangsa tersebut. Sehingga dengan kondisi tadi, perceraian yang terjadi di wilayah, ya kita tidak bisa menampik itu. Tetapi bagaimana ketika peran dari kita semuanya, karena kalau kita cermati kan mungkin permasalahannya bisa mungkin faktor ekonomi, atau mungkin ada faktor will dan sebagainya. Dan ini yang perlu kita sikapi. Kalau mungkin faktor ekonomi kan tadi sepakat ada dari GOW, kemudian juga dari Aisyah, mungkin juga dari organisasi-organisasi yang lain. Bagaimana sarang-sarang untuk menguatkan sisi ekonomi keluarga. Ketika ekonomi keluarga itu kuat, ya insya Allah segala permasalahan yang ada di keluarga ini bisa disikapi dengan secara bijak, dan insya Allah hal-hal yang tadi tidak kita inginkan, ada perceraian atau mungkin juga ada keretakan di keluarga ini bisa kita hindari. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dari sisi eksekutif ya. Nah, tadi kan banyak sekali ya, ternyata kompleks sekali ya permasalahan perempuan di Kabupaten Semarang ya. Sekarang kita kembali lagi nih ke organisasi wanita ya. Kita ke Bu Irma lagi nih. Kita ke Bu Irma dari Aisyah Kabupaten Semarang. Bu, tadi kan Pak Dewanto juga sudah mengatakan kalau terjadi tren peningkatan kekerasan perempuan ya. Di tahun 2023 itu kan 107 kasus. Kemudian di pertanggal 8 Desember ini ada 142 kasus ya Bu ya. Cukup melonjak ya. Apalagi tadi kan perceraian tinggi, tapi di sisi lain pernikahan dini juga tinggi gitu ya Bu ya. Pengajuan dispensasi untuk menikah di pengadilan agama tinggi, tapi untuk pengajuan cerai juga tinggi nih Bu. Ini sangat ironi sebenarnya gitu Bu. Kalau dari Bu Irma sendiri Bu, agar perempuan di Kabupaten Semarang nih, khususnya dalam membina rumah tangga terlepas dari keironian ini tuh gimana Bu solusinya Bu? Kalau dari Aisyah? Ada apa yang diingat juga tadi ada satu tambahan lagi. Persentase terbesar justru adalah perempuan yang menggugat. Oh, iya betul. Ya. Perempuan yang menggugat cerai. Jadi itu yang menggugat itu. Itu kan menjadi persoalan. Ada apa? Ada apa? Perlu kita pikirkan bersama. Jadi persentase dari nilai itu adalah lebih dari 72% itu kalau tidak salah itu perempuan yang menggugat begitu. Jadi memang kita itu sekarang ada pada posisi menara gading. Mau diajukan perempuan ketika dia sudah fight di bidang ekonomi, pada suatu saat dia minta maaf nih, ada konsep semena-mena juga dengan laki-laki begitu kan. Tapi di satu sisi juga harus berkiprah sendiri di bidang ekonomi untuk mempertahankan ekonomi keluarga begitu ya. Ya, mau tidak mau memang sekarang ini kita harus punya gerakan. Bagaimana sih membangun keluarga yang baik? Itu perlu benar-benar ditingkatkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan begitu. Itu saya kira basic utamanya. Jadi sekarang ini ketika orang mengejar ekonomi, ansih tidak dibasiki dengan konsep-konsep keagamaan yang bagi kami ya begitu penting, ya nantinya akan menjadi begitu. Konsep materialisme tinggi sehingga ketika si suami tidak bisa memberikan sesuatu hal yang menurut dia ini, apalagi sekarang ini kan perempuan-perempuan itu berkonten itu harus berapa ragatnya gitu kan ya, pergi ke sana ke sini dengan tas harus branded dan sebagainya. Ketika tidak diberikan itu oleh suaminya, maka menjadi itu. Tapi kan sekali lagi ketika sebenarnya perempuan itu punya komitmen mandiri, dibingkai dengan konsep agama yang matang, saya kira tidak akan terjadi seperti lah. Mari kita berusaha. Di Aisyah itu konsepnya begitu, memberikan bekal nilai-nilai selain nilai-nilai ekonomi, tetapi juga nilai-nilai keagamaan religius tadi. Nilai ekonomi di kami ada majelis ekonomi yang sempat mengajarkan bagaimana memasak. Dulu sempat kita mengajarkan memasak, bagaimana mengajarkan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka agar ketahanan ekonomi keluarga berjalan dengan baik gitu. Tapi di satu sisi yang lain
kita juga memberikan backup religius kepada anggota-anggota kami agar supaya ya hal-hal insya Allah yang dibenci Tuhan itu tidak dilakukan. Seperti itu yang jadi itu tadi ditambahkan kok yang menggugat perempuan justru. Iya gitu, ada apa ini, maka harus kita analisis benar begitu latar belakangnya apa gitu. Saya kira ya itu menjadi bahan renungan kita bersama dan menjadi bahan komitmen kita bersama agar supaya ketahanan keluarga menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, agar supaya tidak ada lagi setelah perempuan ini di atas kok menggugat, atau justru ada kekurangan ekonomi nih perempuan menggugat dan sebagainya. Kan kemarin kalau saya hitung ke pengadilan agama, hampir semuanya perempuan menggugat alasan ekonomi. Iya, alasan ekonomi. Kalau jadi persentase terbesar ekonomi, persentase yang kedua suaminya selingkuh. Itu persentase yang paling besar. Tapi imbangannya itu nggak begitu signifikan. Jadi ini terbanyak persoalan ekonomi. Yang berikutnya adalah karena suaminya ada perempuan yang lain begitu. Itu yang terbanyak itu. Iya. Berarti yang memang alasan perempuan menggugat tuh yang pertama memang ekonomi dan kedua selingkuh. Maka persoalan perut itu harus betul-betul kita perhatikan. Berarti memang perempuan mau tidak mau harus berdaya walaupun sudah menikah juga ya Bu ya. Oke. Baik, masih di dalam lingkup organisasi perempuan nih. Sekarang kita kembali lagi ke UNIP, Bu. Nah, tadi kan dijelaskan Bu kalau wah kompleks banget nih Bu. Perempuan juga 72% ya menggugat cerai gitu. Tapi di satu sisi nih Bu, sebenarnya masih banyak sebenarnya mungkin ya perempuan yang istilahnya dia hidup dalam mungkin pernikahan yang toksik tapi takut buat berpisah gitu, mungkin karena faktor anak juga dan juga suami, karena mereka takut untuk ditinggalkan, takut kalau saya tidak mandiri bagaimana nih Bu. Nah kalau dari GOW sendiri menyikapi hal seperti itu gimana Bu? Untuk menyokong kalau perempuan harus berdaya Bu? Ya benar Mbak Dinda ya, kalau kita sebagai perempuan memang harus berdaya. Nah kalau menyikapi tadi yang disampaikan tentang banyaknya perceraian, bahkan perempuan yang menggugat. Kalau dari sisi GOW yang kita di dalamnya itu banyak sekali organisasi wanita, berbagai macam organisasi wanita, mungkin kita lebih ke bagaimana meminimalkan perceraian tersebut lewat bagaimana kita penguatan perekonomian keluarga. Itu kita lihat dari situ. Selain walaupun di sisi lain ada lewat religi ya, religius ya. Tapi kalau kita dari mungkin lebih lewat jalan ke itu, bagaimana sih kita sebagai perempuan tetap harus berkarya, berdaya, sehingga perekonomian keluarga ini benar-benar kuat. Dan secara otomatis kita lihat realita di lapangan, iya kok kebanyakan dari perceraian pertama pasti karena ekonomi. Iya, selain usia pernikahan masih muda, ekonomi belum mapan, sehingga gampang sekali perempuan menggugat para laki dengan dalih nggak bisa nyukupi kebutuhan keluarga seperti itu. Sehingga di GOW kami benar-benar kami mensupport untuk perempuan tetap berdaya. Tetapi Mbak Dinda, masih banyak kendala juga pada kami, terutama UMKM kami yang skala mikro ya. Banyak kendala dari beberapa aspek, termasuk aspek permodalan. Kemudian kami punya kemauan tapi masih kurang untuk semuanya, terutama permodalan dan akses pasar. Sehingga benar-benar dalam ketahanan perekonomian keluarga ini kami membutuhkan pendampingan yang berskala, berjenjang, berkepanjangan. Tidak hanya pendampingan atau misal berupa pelatihan, ya tidak hanya pelatihan yang sekali saja itu sudah selesai. Tetapi kita butuh pendampingan yang berkepanjangan. Gitu. Saya kira hal semacam itu bisa kita bisa meminimalisasikan itu tadi perceraian, terus kemudian kekerasan di dalam rumah tangga juga. Kalau selama ini mungkin Bu, pelatihan yang sudah dijalankan apa nih Bu kalau di GOW Bu terhadap pemberdayaan perempuan? Ya. Pelatihan apa saja Bu? Begini dulu ya Mbak Dinda, saya itu kadang begini ya, pelatihan yang dilakukan, program pelatihan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait itu biasanya kan ke organisasi wanitanya ya, enggak kita ke GOW-nya. Yang saya sayangkan itu gini, kadang pemerintah itu melaksanakan pelatihan itu enggak melihat apa sih yang dibutuhkan
benar-benar nyata di masyarakat itu apa. Misalnya seperti ini. Mentang-mentang, maaf, misalnya seperti ini, ada program, soalnya biasa ngomong santai, jadi takut. Aman ya Bu, jadi kita forum santai Bu, bincang-bincang santai. Biasanya gini ya, itu ada pelatihan menjahit misalnya. Ya udahlah, karena yang mungkin organisasi tertentu ikut diajak untuk dikasih program pelatihan menjahit. Di situ, karena kebetulan saya selain di GW juga ikut di beberapa organisasi, Mbak. Saya ikut di beberapa organisasi wanita. Saya diberi program pelatihan menjahit, misal Aisyah itu aja lah karena yang ada di sini. Nah, dengan anggota 50 orang, Aisyah cepat-cepat nyari siapa yang mau ikut pelatihan menjahit. Asal comot aja waktunya, tinggal besok satu minggu atau 2 minggu. Nah, di situ yang berangkat belum tentu kan mereka yang memang suka dengan menjahit. Saya rasa itu nggak tepat sasaran pemerintah kalau seperti itu. Sehingga kami sebagai GEW, itu jadi kesini ya jalannya. Kami GEW itu menginginkan kita bisa menjembatani antara pemerintah dan organisasi perempuan, karena sehingga kita kan tahu ya Mbak ya, kalau ada pelatihan ini itu yang pas itu diberikan di organisasi mana. Tapi kenyataannya saat ini kayaknya yang penting dekat gitu aja deh kayaknya ya. Yang penting dekat dikasih pelatihan ini. Terus kemudian ada pelatihan masak. Saya pernah itu menyayangkan pelatihan masak di lingkungan saya, di dusun saya itu diambil 5 orang. Ternyata tidak semua orang, walaupun setiap hari masak, tidak semua orang suka masak kok. Dan itu yang diambil 5 itu karena umurnya itu memang harus tidak boleh lebih dari 35 tahun. Yang diambil 5 orang itu nggak suka masak semua. Lah setelah pelatihan, waktu itu pelatihan mereka dapat 25.000 kan setiap berangkat. Setelah pelatihan selesai ya sudah, tidak ada kelanjutannya, dan seolah-olah mereka berangkat karena mengharap uang 25.000 itu sama bantuan yang diberikan di saat pelatihan. Itu. Ya. Sehingga harapan kami itu GEW Kabupaten Semarang itu tadilah, kami itu kalau bisa sebagai jembatan aspirasi atau apa ya dari pemerintah daerah khususnya dinas-dinas terkait kepada organisasi kami yang bergabung di seperti itu. Intinya kami menyayangkan lah kayak muspro gitu ya, anggarannya itu yang anggaran yang gede milik pemerintah daerah, kok muspro cuma digituin aja begitu, seolah-olah yang penting semua terlaksana lah gitu kan, seolah seperti itu. Baik Bu, nah kita ke Bu Rofa lagi nih Bu. Ini tadi kan Bu Unip dan Bu Irma sudah menyampaikan unek-unek nih Bu sebagai anggota Dewan. Wah, ada PR baru nih Bu kira-kira Bu. Nah tadi kan Bu Unip bercerita kalau sebenarnya pelatihan yang diberi pemerintah sebenarnya sudah memberikan pelatihan Bu, hanya saja kan tadi istilahnya kurang tepat sasaran. Nah kalau dari Ibu sebagai anggota Dewan gimana nih Bu menyikapi hal itu Bu, biar pelatihan kepada perempuan ini tepat sasaran Bu? Oke, ya baik Mbak. Ya jadi terima kasih ibu dari GUW ya, dari Ormas Keperempuanan yang sudah memberikan masukan dan saran kepada kami. Tentu ini bagian dari aspirasi masyarakat, terutama dari kaum ibu dan kaum perempuan yang harus kami perhatikan, ya kan kami advokasi begitu. Iya, betul. Dan nanti akan kami teruskan kepada OPD terkait, yaitu Disnakerpran gitu. Jadi selama ini memang Disnakerpran itu kan memang punya program terutama di Balai Latihan Kerja Mbak ya. Jadi sana memang ada pelatihan dan sebagainya dalam rangka tadi membantu masyarakat agar punya skill untuk lebih meningkatkan pendapatan, kemudian pemberdayaan ekonomi keluarga dan sebagainya begitu. Sehingga kemudian ketika kemudian ada masukan ya, ada usul dan saran seperti ini, tentu ini menjadi PR bagi kami untuk kami teruskan, sehingga harapannya ke depan dari Dinas Tenaga Kerja lebih selektif memilih peserta gitu ya, peserta yang tadi yang memang benar-benar membutuhkan, peserta yang memang berminat ya, peserta yang kemudian nantinya berkomitmen untuk meneruskan ya. Atau kemudian menularkan ilmu yang didapatkan kepada orang-orang sekitarnya, kepada organisasi yang diikuti begitu, sehingga kemudian memang kebermanfaatan dari pelatihan itu memang bisa dirasakan secara berkelanjutan, kemudian bisa dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak ikut pelatihan gitu ya. Gitu. Kalau dari Komisi D sendiri nih Bu, mungkin akan ada program pelatihan tambahan nggak? Mungkin di sisi peningkatan bahasa atau skill yang lain Bu bagi perempuan di Kabupaten Semarang. Jadi sekali lagi kami dari Komisi D sangat berkomitmen Mbak untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kaum perempuan, kaum ibu gitu ya. Karena sekali lagi mereka bisa melaksanakan peran sebagai ibu dengan baik, membangun ketahanan keluarga tadi dengan segala tantangannya, dengan segala dinamikanya gitu ya. Entah itu berupa
permasalahan pengasuhan, permasalahan komunikasi dengan suami gitu ya, yang kadang ujung-ujungnya adalah memilih tadi ya, memilih jalan perceraian gitu. Ini tentu menjadi PR bagi kita. Sehingga kemudian kalau kami sendiri kemudian berkeinginan agar dinas-dinas terkait bisa melaksanakan tadi Mbak ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan, program-program dalam rangka peningkatan kompetensi kaum perempuan. Baik itu terkait dengan tadi komunikasi dengan pasangan, gitu. Kemudian pola pengasuhan terhadap anak, bagaimana kemudian mereka berperan dengan masyarakat sebagai makhluk sosial gitu ya, termasuk kemudian meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi sehingga kemudian ini harapannya bisa menekan angka perceraian, kemudian bisa terwujud harmonisasi keluarga ya, hubungan antara anak, suami dan istri begitu, karena sesungguhnya ya ketahanan keluarga dibangun dari anggota keluarganya gitu. Ketika hubungan mereka baik, mereka komunikasi dengan harmonis, maka kemudian keluarga yang berkualitas pun bisa diwujudkan gitu. Saya berpantun lagi boleh Mbak? Boleh. Iya. Jadi pantunnya adalah pergi berlayar ke pulau seberang. Cakep. Kemudian berbekal dengan tekad dan semangat yang kuat. Cakep. Apabila ibu dijaga dan disayang, maka keluarga yang kokoh akan bisa diwujudkan dan bermartabat pun akan bisa diraih dengan sepenuh kemanfaatan. Banget pantunnya dari Bu Rofa. Nah Bu, ini kita balik lagi ke ironi perempuan yang tadi sudah disampaikan Pak Dewanto ya, menyikapi angka kekerasan perempuan di Kabupaten Semarang yang semakin naik. Ini kan mungkin di sisi lain, wah makin naik nih, tapi di sisi lain kan kita bisa melihat mungkin data ini naik karena perempuan semakin berani buat melapor nggak Bu? Kalau dari DPRD, kalau dari Komisi D Kabupaten Semarang ini payung hukum buat melindungi perempuan ini bagaimana Bu? Dari perceraian mungkin atau dari kekerasan rumah tangga itu bagaimana payung hukumnya? Mungkin ada raperda yang akan disusun atau gimana Bu? Jadi kalau pemahaman kami di DP3KB sudah banyak sekali perda-perda Pak Dewanto dalam rangka melindungi kaum perempuan, dalam rangka pemberdayaan perempuan, dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga dan melindungi anak-anak yang ada di Kap Semarang gitu ya. Sehingga tinggal bagaimana kemudian kita mendorong agar implementasi dari perda itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kemudian tujuan dan maksud ditetapkannya perda itu bisa tercapai dengan optimal gitu. Hanya barangkali sampai hari ini yang cukup menjadi kendala adalah beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan informasi dari bidang hukum bahwa ada beberapa perda yang sudah ditetapkan tapi belum ditindaklanjuti dengan Perbup gitu ya, sehingga kemudian implementasinya belum bisa terpantau dengan baik dan belum maksimal sebagaimana yang kita harapkan gitu. Sehingga kami mendorong kepada OPD yang sudah menetapkan perda begitu agar bisa ditindaklanjuti dengan Perbup jika memang diperlukan, sehingga implementasi dari perda itu terutama tentu adalah perda-perda terkait dengan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga bisa diimplementasikan dengan baik dan kemudian bisa memberikan kemanfaatan yang besar-besarnya bagi masyarakat Kap Semarang. Oke, siap. Nah, pemirsa podcast Parlemen Berita Jateng TV ini sudah nggak kerasa 1 jam lebih loh kita berbincang soal kompleksitas perempuan di Kabupaten Semarang, tantangan, dan juga gimana kita mendorong nih pemberdayaan perempuan di Kabupaten Semarang. Dan tadi sudah ada 2 pantun juga yang disampaikan oleh Ibu Rofa tadi ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan penutup nih. Nanti akan saya tanya satu-satu nih. Yang pertama kita ke Bu Rofa lagi nih Bu, sebagai anggota Komisi D DPRD Kabupaten Semarang yang mana menaungi bidang perempuan juga. Mungkin Bu, ini kan momentum Hari Ibu beberapa hari lalu Hari Ibu nih. Bu Rofa ini mungkin juga sebagai seorang anggota dewan, juga sebagai seorang ibu, refleksi Bu Rofa nih tentang perempuan di Kabupaten Semarang itu apa dan harapannya apa Bu? Yang bisa disampaikan ke pemirsa Bu. Oke, baik. Ini sebagai sesi penutup Mbak ya. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan refleksi bagi kami pribadi tentu saja, dan semoga ini menjadi inspirasi juga bagi kaum perempuan, kaum ibu di Kap Semarang gitu. Jadi memang di akhir tahun itu menjadi kesempatan bagi siapapun untuk melakukan refleksi, melakukan evaluasi begitu ya. Kalau dalam bahasa agama Islamnya muhasabah gitu ya. Kita melihat kembali apa sih perjalanan hidup kita selama setahun kemarin, peran apa yang sudah kita lakukan, apakah keberadaan kita sudah memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, apakah selama ini kita sudah optimal melaksanakan peran kita sebagai istri, sebagai ibu begitu. Ketika belum, tentu kewajiban kita adalah belajar dan kembali belajar meningkatkan kompetensi kita gitu. Kemudian kita tentu juga perlu mengingat kembali sebuah hadis yang menyebutkan bahwa apapun peran kita, maka akan kita bertanggung jawaban kelak di hadapan Allah SWT gitu.
Maka salah satu komitmen kita agar kita kelak bisa mempertanggungjawabkan segala hal yang saat ini menjadi tanggung jawab kita, terutama kalau kami tentu sebagai anggota DPRD Kap Semarang gitu ya, tentu harus bisa berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kap Semarang, bukan hanya dapil tempat kami berangkat gitu ya, tapi ketika kami sudah dilantik pada tanggal 14 Agustus 2024 kemarin, maka kami sudah menjadi wakilnya masyarakat Kap Semarang, sehingga menjadi kewajiban kami untuk terus mengadvokasi kebutuhan masyarakat Kap Semarang, untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kap Semarang. Dan kami tentu berharap keberadaan kami di DPRD Kap Semarang bisa menjadi wasilah bagi kami untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan semakin mendekatkan kami kepada Allah SWT gitu nggih. Dan Bapak ya mau menambahkan dengan pantun lagi? oke. Ayo. Ya, jadi pantun terakhir adalah Oke. pergi ke pasar membeli ketan, Cakep. tidak lupa membeli buah mangga. Cakep. Jika ayah dan ibu saling menguatkan, rumah sederhana pun terasa istana. 3 pantun ya untuk hari ini. Baik. Nah sekarang saya ke Bu Undip nih Bu. Nah kalau dari Bu Undip sendiri, apa sih harapan gerakan GOW ini, Gerakan Organisasi Wanita, terhadap masa depan gerakan perempuan di Kabupaten Semarang Bu? Mungkin Bu sebagai penutup. Gabungan ya Mbak? Gabungan maaf Bu. Gabungan organisasi Iya. wanita. Iya, iya. Kami berharap terutama kepada perempuan Kabupaten Semarang ya, bahwa perempuan itu punya potensi dan kekuatan walaupun hanya kecil, kecil. Tetapi kalau kita bekerja keras, kita mau bersatu, saling menguatkan juga, insya Allah ketika perempuan itu saling menguatkan, maka dampaknya tidak akan kita rasakan diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan lingkungan. Sehingga kami sebagai GOW Kabupaten Semarang, kami membuka bahwa GOW sebagai rumah bersama, Mbak, sebagai rumah bersama untuk para perempuan berdaya, berkarya, dan juga saling menyapa, maju bersama, sehingga khususnya perempuan-perempuan di Kabupaten Semarang ini akan semakin berkarya demi kemajuan Kabupaten Semarang yang berdikari. Seperti itu. Oke, siap. Nah baik, sekarang kita ke Bu Irma selaku Wakil Ketua Aisyah Kabupaten Semarang. Bu Aisyah ini kan juga kita tahu organisasi perempuan Muhammadiyah ya. Ini mungkin di momentum Hari Ibu nih Bu. Pesan dari Aisyah Kabupaten Semarang ini untuk membangun generasi masa depan, utamanya bagi perempuan, apa mungkin di bidang rohaninya atau yang lainnya Bu? Boleh disampaikan Bu. Sebelumnya mungkin kami akan berkata begini, tidak bisa dipungkiri sepertinya wakil dewan kita 16% mungkin ya, 8 orang. Ya. Kalau dilihat dari 8 orang itu 16%, kan 50 Ya, 16%, 16%-an ya. Sedangkan nasional itu 21%. Untuk Jawa Tengah 20%. Sehingga kan sepertinya ada jeda begitu ya. Artinya begini, penduduk kita itu sekarang kita hitung itu 50-50, hampir 52 dan 48. Sehingga ya 50% 50 laki-laki dan perempuan lah. Sehingga sebenarnya kita semua ini kan kalau mau gitu ya, kalau mau kan ketika yang memperkuat itu hanya dari posisinya gender yang lain gitu ya, laki-laki begitu ya, maka di sini kita posisinya agak sedikit harus diperkuat begitu, agar supaya ya corong suara pertama kali itu adalah di kawan-kawan kami yang ada di perwakilan begitu ya, corong utama kami, sehingga nanti bisa jadi kedepannya mari kita perkuat bersama. Walaupun memang di satu sini yang lain ada kendala-kendala, tetapi kendala-kendala itu kan bisa menjadi bahasan kita bersama-sama. Terutama misalnya kami di GOW itu bagaimana bisa mensupport agar supaya perempuan-perempuan ini bisa untuk diberikan ruang sudah diberikan, kuota 30% sudah, afirmasi action sudah begitu. Tapi mengapa perempuan-perempuan ini ada yang belum berani untuk ikut terlibat di dalamnya? Satu sisi masih dianggap bahwa politik itu sebuah permainannya laki-laki atau seperti apa begitu kan? Itu yang harus kita garap bersama. Artinya ketika ada perempuan duduk di perwakilan kita, mau tidak mau ada urusan-urusan perwakilan perempuan, urusan-urusan perempuan yang bisa diakomodir dengan baik. Gitu. Karena
tidak bisa dipungkiri ini dalam konsep di agama kami ada persoalan perempuan yang tidak bisa mungkin sebenarnya ustadz-ustadz itu bisa menyuarakannya, tetapi kan ada fikih-fikih perempuan yang harus disuarakan oleh perempuan agar lebih tandas, agar lebih jelas, agar lebih ini gitu kan. Di kami misalnya persoalan toharo itu kan kalau perempuan yang bicara untuk perempuan toharo akan lebih bagus, misalnya begitu kan. Maka disitulah mari kita komitmen bersama agar perempuan-perempuan menjadi lebih memberi lebih kita dorong diri untuk bisa duduk di kawan-kawan di Dewan Perwakilan agar supaya suara-suara kita yang tadi seperti OW menyuarakan apapun bisa tergali dengan baik begitu, dan bisa kalau sudah tergali mungkin nanti kan memunculkan peraturan-peraturan yang kemudian bisa diimplementasikan dengan baik terutama untuk perempuan-perempuan begitu. Aisyah selalu support untuk menempatkan kawan-kawan di Dewan Perwakilan, tetapi memang pada dasarnya seringkali ya karena belum ada pendidikan yang matang tentang politik gitu. Jadi penting pendidikan politik bagi perempuan agar lebih mapan, agar lebih berdaya, agar lebih ini. Itu saya kira. Karena kebijakan politik juga berpengaruh pada kita sebagai perempuan. Iya, betul. Itu kan ujung tombak pertamanya kan ada di kawan-kawan yang ada di Dewan Perwakilan, sehingga akan implementasi ke dalamnya lebih enak nantinya kalau ada regulasinya. Maka kita akan bergerak dengan enak kalau regulasinya sudah mapan. Siap berkolaborasi Bu dengan Ormas Kepemimpinan dengan GOW. Untuk kami siap untuk ikut membantu mengedukasi masyarakat supaya tidak takut untuk terjun ke dunia politik dan meluruskan persepsi bahwa politik itu kotor dan sebagainya. Karena sesungguhnya politik itulah adalah kita melayani masyarakat. Kita memberikan kemanfaatan yang sebenarnya bagi masyarakat. Itu komitmen ketika kita terjun ke dunia politik. Dan yang terakhir ini untuk Pak Dewanto nih Pak. Nah di momentum Hari Ibu nih mungkin apakah DP3AKB ini punya pesan Pak bagi perempuan khususnya mungkin ibu rumah tangga di Kabupaten Semarang agar lebih berani untuk mungkin mengakses layanan, melapor jika mendapat kekerasan Pak. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup Pak. Ya, maturnuwun Mbak Dinda. Jadi kalau kita melihat terkait dengan tema dari peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 ini adalah perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Jadi poinnya adalah berdaya dan berkarya. Berdaya ini bagaimana perempuan bisa memberdayakan segenap sektor yang menjadi potensi yang baik itu di keluarga atau mungkin juga di lingkup organisasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika ini bisa berdaya dan berkarya, Bapak Ibu, harapan kita tadi disampaikan 72% yang mengajukan gugat cerai ternyata dari perempuan. Dan ternyata juga dari situ yang menjadi faktor utamanya adalah sisi ekonomi. Oleh karena itu bagaimana ketika berdaya dan berkarya ini mungkin akan mengikis atau mungkin juga meminimalisir terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua yang tidak lepas, tadi kan khawatiran, semakin wanitanya mungkin semakin sukses di dalam ekonomi dan sebagainya, malah mungkin cenderung ke sana. Tapi ketika itu dibekali dengan mungkin kekuatan tadi mungkin sisi religiusnya, keagamaannya dan sebagainya, mungkin sisi itu untuk bisa lebih meredam lagi. Sehingga ini mungkin perlu adanya keseimbangan. Pemberdayaannya juga perlu ditingkatkan, sisi religius dari sisi hati itu juga perlu disentuh. Nah ini mungkin peran utama. Karena PR kita adalah bagaimana menuju Indonesia Emas 2045. Masih 20 tahun lagi Indonesia akan menuju ke sana. Saya mungkin sedikit cerita gitu, ini sebagai closing kemauan, bahwa Cina itu membangun tembok Cina itu sepanjang 21.000 km. 21.000 km. Jarak antara Semarang dengan Jakarta 400 km. Aceh sampai dengan Papua itu sekitar 5.000 km. Hampir 4 kalinya antara Aceh sampai dengan Papua, tembok Cina tersebut. Dan itu dibangun sekitar 2.000 tahun. 7 sebelum Masehi sampai dengan sekitar 7 sampai 17 Masehi. Tetapi waktu itu pemahaman dari negeri Cina adalah ketika kami bisa membuat benteng yang kuat, maka musuh tidak akan bisa masuk. Tapi ternyata salah. Ternyata musuh bisa tetap masuk, tapi karena ya tadi ada mungkin KKN dengan penjaganya dan sebagainya, ternyata bisa masuk. Begitu juga keluarga. Ketika kita bisa membangun suatu ketahanan keluarga,
jangan hanya mungkin benteng seperti hanya tembok, tetapi bagaimana di dalam keluarga tersebut, sisi karakternya, psikologisnya, dan hubungan yang harmonis ini menjadi penentu utama. Kita mungkin bangun suatu rumah atau mungkin pagar yang bagus bisa, atau mungkin bisa asal ada dananya, tetapi ketika mungkin bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang berdaya berkarya, ini yang mungkin perlu kita gaungkan terus, sehingga mewujudkan suatu Indonesia yang kuat tidak hanya bagaimana Indonesia yang bagus dari sisi luarnya saja, tetapi di dalamnya itu juga harus kita kuatkan. Mungkin itu, Mbak. Oke, siap Pak Dewanto. Baik, pemirsa podcast Parlemen Berita Jateng TV, itulah perbincangan kita bersama ketiga perempuan hebat hari ini, dan Bapak Dewanto yang hadir sebagai perwakilan DP3 AKB Kabupaten Semarang. Jadi dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya peran perempuan, utamanya itu seorang ibu itu sangat strategis ya, utamanya dalam membangun keluarga yang kuat, mendorong bagaimana masyarakat kita semakin berdaya, hingga mendorong gimana masa depan bangsa ini semakin maju. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh keempat narasumber kami yang hadir hari ini dapat menjadi refleksi dan inspirasi bagi kita semua ya, khususnya dalam momentum Hari Ibu. Saya Dinda Yatnyaswari pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Parlemen Berita Jateng TV di episode berikutnya. Dadah.